Hai, konbanwa minasan. こんばんは、先生。Marwan, sensei. Suara jelas nih. Jelas? Jelas. Ada nggak headset? Jelas, sensei. Iya jelas kan? Yang kemarin itu. Hmm. Oke, ya nggak tahu deh. Oke, mana nih? Tari ya. Udah sampai bab berapa kita ya? 35 udah. Range 34. Oke, 34 udah. Lain shoe-nya. Oke, yang pertama latihan teori ini nih. Gitu ya. Seperti itu. Oke, boleh nih. Saya ini latihannya dulu nih. Ray-nya dulu, contohnya dulu. Ima imashita. Nah, sama ite kudasai. Ima ita torini gitu ya. Ingat lagi, torini itu tadi bentuknya adalah bentuk kata kerja bentuk tak atau kata benda ditambah partikel no gitu ya. Untuk bilang tolong lakukan hal yang sama seperti yang antara dilakukan orang lain atau dilihat dari video gitu ya. Atau lihat dari apa buku petunjuk biasanya gitu. Biasanya sih untuk ngasih arahan gitu ya, seperti itu. Teori ini tuh, gitu ya. Ima ita teori ini ite kudasai. Ah, tolong kamu berbicara sesuai dengan apa yang saya ucapkan saat ini. Seperti itu. Dicontoh nih seperti itu tuh, maksudnya. Oke, ima ita teori ini ite kudasai. Oke, makanya rata-rata belakangnya sih biasanya pakai kudasai karena biasanya disuruh gitu ya. Itu disuruh sama atasan atau disuruh sama guru gitu ya biasanya. Disuruh sama orang tua bisa juga biasanya kayak gitu ya. Atau ori ini itu biasanya dari atas ke bawah gitu ya. Seperti itu. Dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dari bos ke bawahan gitu ya. Atau misalkan dari eh, apa dari senior ke juniornya gitu ya. Mungkin lagi di tempat kerja atau di sekolah atau apa gitu ya. Biasanya seperti itu. Konteks pemakaian tori ini biasanya. Oke, coba nomor satu, Yulisan. Langsung jawaban ya, sensei. Ya, boleh langsung aja. Kalau udah di kerjaan boleh langsung aja. Saki, saki kaita to ori ni kanji o kaite kudasai. Baik. Oke. Artinya, Saki itu apa ya, sensei? heeh. Saki itu sebelumnya. Sebelum. Saki. Mm-mm. Sebelum. Sebelum menulis kanji, Mm. Mm. sebelum menulis sebelum menulis, Mm. sebelum menulis, tulis kanji ya. Tulis dulu kanji. Tolong tuliskan kanji Seperti dari seperti yang saya tulis tulis. sebelumnya. Nah, gitu ya. Mungkin ini berarti biasanya guru ke murid nih di kelas. Gurunya nulis di papan tulis gitu ya. Kanjinya terus murid itu disuruh tulis. Tulis di bukunya masing-masing, buku catatan biasanya. Saki gitu ya. Kaita tori ini kanjio kaite kudasai. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kaita tori ini kanjio kaite kudasai. Tolong atau silakan tulis kanji sesuai dengan kanji yang sudah saya tulis. Nah, seperti itu. Saki kakimasta jadi kaita tori ini. Oke, lanjut. Nih, Bang. Najasan. うん、私がやったHmm. と通りに、
Hmm. Yatte kudasai. Hai. Yatta torini, yatte kudasai artinya? Tolong lakukan Hmm. sesuai yang saya lakukan gitu. Hai, betul. Oke, lanjut. Sanbang, Tarisan. Sensei ga ita toori ni Hmm. tsukue o narabemashita. Hmm. Apa itu? Berurut mejanya berurutan seperti yang Sensei bilang. Hai, betul. Oke. Tolong urutin mejanya sesuai dengan yang dikatakan oleh guru. Seperti itu. Oke, betul. Lanjut, yang Bang, Yulisan. Ima kaita toori ni kaite kudasai. Hai. Sekarang, sekarang tuliskan seperti yang saya dengar. Oke. Lanjut, Gobang, Najasan. Nomor berapa sensei? Nomor 5, Gobang. 5. Hmm. Rio, Riori Banggumi de nih, Mita Torini Hmm. Tsukurimashita. Hmm. Imiwa, Riori Banggumi itu acara masak, nah, program masak televisi, gitu ya. Riori Banggumi, Riorinya masakan, Banggumi program televisi. Jadi gimana? Masak sesuai yang Hmm. dilihat di TV gitu. Iya, betul. Saya memasak atau saya membuat masakan sesuai dengan apa yang saya lihat di program masak di TV. Oke. Teori Banggumi. Teorinya masakan, Bangguminya program TV. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Rokubang. Tarisan. Heisha ni oishi Heisha ni oshiete Hmm. morata Hmm. hao morata hao migaite imasu. Gosoklah gigi seperti yang diterangin dokter gigi. Oke. Aisyani, Oshete, Morata Torini. Jangan lupa Torininya tadi. Morata Oh Torini. iya. Iya. Morata Torini. AO. Migaite imas. Oke. Gosoklah gigi sesuai dengan apa yang diajarin sama dokter gigi gitu ya. Apa yang diberikan ajaran oleh dokter gigi. Oke. Sip. Torini gitu ya. Lanjut. Yang nomor 2 masih tentang Torini gitu ya. Oke, tapi sekarang ada bantuan gambar nih gitu ya. Ini dari kata kerja ikimas, terus kita lihat gambarnya ngapain gitu kan. Oh, lagi di dalam taksi nih gitu ya. Terus lagi lihat, oh lagi lihat map gitu ya. Gitu. Ingat ini buku tahun 1998 gitu ya, buku Minanya. Jadi mapnya masih pakai map ini, map Denah gitu ya. Map fisik bukan map Google Map gitu ya. Belum ada handphone dulu tahun 1998. Oke, kita lihat Chizuo ya kan, map Chizuo. Shizuno Tori ini Ite Kudasai. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tolong pergi sesuai dengan apa yang ada di peta. Seperti itu. Nah, sekarang ini berarti pakai, kalau saya lihat ini semuanya rata-rata kata kata benda ya. Kayak gitu ya. Kalau nomor 1 berarti kita lihat, klasifikasiin dulu deh. Kata bendanya apa nomor 1 berarti ini? Minasang? Kami Mm-mm. Sets- Setsume Show. Hai, Setsume Show. Oke. Ini kayak petunjuk gitu ya, buku petunjuk gitu ya, panduan yang ada di kertas gitu ya. Cara buat apa ini, origami biasanya nih ya, kayak gitu ya. Origami yang seni ngerangkai kertas itulah, gitu ya. Setsume Show. Kemudian yang nomor 2 ini apa? Tentang apa ini? Setsume Show lagi. Bukan. Kalau nomor 2 ini
Garis apa garis? Seng. Seng. Hai, seng. Oke. Ikutin seng gitu ya. Berarti kata benda lagi tuh. Seng. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3 apa nih? Kata benda. How. Arah. Arah, ya kan? Arah apa arah? How. Oh, oke. Lanjut. Nomor 4 apa nih? Setsu Meisho lagi ya. Ada tulisannya. Oke. Setsu Meisho lagi. Oke. 1 dan 4 sama Setsu Meisho. Oke, boleh nih. Yuli, nomor 1. Indonesia. Indonesia. Ori ni kami o ote ote kudasai. Hmm. Orimas jadi apa? Ori mas. Orite. Oke, orite. Orite kudasai. Oke, artinya? Melipat, melipat Hmm. sesuai, melipat sesuai petunjuk. Hmm. Tolong lipat sesuai petunjuk. Hai. Oke. Jadi yang orimas tuh ini ya. Kata kerja kedua. Hmm. Eh, Bentar. satu tapi pengecualian. Itu dia bentuknya OT, sorry. T formnya OT. T ya. Hmm. OT. Yang oru yang ini kan kanjinya tadi. Nah, ini ya benar. To fold, to bend. Yang bikin origami. Oke. OT deh. Oke, kata kerja bentuk satu, sorry. OT, betul. Kamio OT, kudasai. Oke, tolong lipat kertasnya sesuai dengan apa yang ada di buku petunjuk. Ada di kertas petunjuk. Oke, lanjut. Nih, Bang. Najasa. Seng no to ori ni Senoto ori. kami o kita kudasai. Hai, kamio kite kudasai. Oke. Tolong gunting kertasnya sesuai dengan garisnya. Oke. Lanjut, Tarisan. Nomor 3. How no Toori ni Ike Kudasai. Hai. Oke. Pergilah atau pergilah sesuai dengan arah petunjuknya. Gitu, ada petunjuk jalan. Oke, lanjut. Ini kagu ini furniture ya, gitu ya. Kagu itu furniture, furniture dalam hal ini furniture rak buku sih kalau di sini ya. Rak buku. Apa lemari gitu, apa lemari baju ya, gitu ya, disusun gitu ya. Kumitate itu menyusun, gitu ya. Setsume Shono Toori ni Kaguo Kumitate Kudasai, gitu ya. Tolong susun sesuai dengan apa yang ada di buku petunjuk. Nah, gitu ya. Biasanya kalau beli barang yang breakdown, biasanya nih, ada buku petunjuk kita disuruh nyusun sendiri. Kagu itu furniture, furniture rumah, gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nih, kita lihat contohnya dulu nih. Oshiro Kengaku shimashita. Kemudian ada Minade Shashin o Torimas, gitu ya. Oshiro o Kengaku shita atode. Gitu. Nah, sekarang kita latihan atode. Nah, ini. Atode itu kemarin kita pakai kata kerja bentuk tak sama sama persis gitu ya, sama tower ini tuh gitu ya. Bentuk tak sama kalau kata benda tambahin partikel no-nya gitu ya. Arti untuk bilang setelah ini ada terjadi peristiwa selanjutnya deh, apa kayak gitu ya. Oshiro o kengaku shita atode minade shashimo torimasu. Seperti itu ya. Oke, Oshiro itu istana. Kemudian Kengaku itu kayak study tour lah ya, kayak gitu ngeliat-liat gitu visit. Oshiro Kengaku Shita Atode setelah lihat-lihat istana gitu ya. Semuanya mengambil foto. Gitu. Minade Shashimo Torimas.
Atau yang kedua ini dia pakai kata benda, eiga, gitu. Eiga kan film gitu ya. Eiga sama Kanojoto, Umio, Mini Ikimashita, gitu ya. Habis nonton film, nah berarti dia pergi sama pacarnya ke laut gitu ya. Pergi lihat laut. Oke. Eiga no Atode, Kanojoto, Umio, Mini Ikimashita. Oke. Jadi ingat aja antara pakai bentuk kata kerja tak atau kalau kata benda tambahin partikel no dulu setelah kata benda sebagai penghubung dengan atode. Oke, nomor satu, Yulisan. Setsume, Setsumega, Awata, Owata, Hmm. Owata, Tode, Shitsumon shite kudasai. Hmm. Setelah setelah penjelasan selesai, silakan bertanya. Hai, tuh. Silakan bertanya. Lanjut nih Bang, Tarisan. Hmm? Tarisan ya. Nomor dua. Dua. Ya. Atarashi, Atarashi no kata atau de Hmm. nakushita toke toke ga Hmm. metsukare metsukare masta. Hmm. Eh, Tarashi kata. Ada di contoh. Setelah beli yang baru, Hmm. jamnya ketemu, jam yang hilang ketemu, Iya, jam yang hilang ditemukan. iya betul. Oke. Ada di contoh buku Minang kemarin ya. Udah ada terjemahannya di sini. Nah, ini dia nih. Oh, Oke, lanjut. Nomor tiga, Najasan. Halo, Najasan. Halo Sensei, maaf Sensei. Soalnya putus-putus sinyal. Oh iya, oke. Ya, Tiga lanjut. ya. Tiga. Konsato no atau de shokuji o shimashou. Hmm. Setelah konser, mari makan. Hai, oke betul. Nah, ini yang keempat, jogginggu. Ya, jogging gitu ya. Sama shawo abimas gitu ya. Jadi, jogginggu, jogginggu no atau dek gitu ya. Setelah jogging, ya kan, ya mandi gitu ya. Shawo abimas. Oke, lanjut. Yongbang. Yongbang ini apa nih? Masih pakai atau D? Oke, kita lihat dulu. Oh, ini ada pertanyaannya berarti. Itsu wa soremono ni kiga sukimashitaka. Nah, terus jawabannya yang ada di dalam kurung basuo orimas. Basuo orita atode kiga sukimashita. Oke, seperti itu. Setelah turun dari bus, nah baru deh. Lanjut, berarti nomor satu, oh langsung semuanya langsung jawabannya aja ya. Karena pertanyaannya nggak ada yang diubah soalnya. Aja, Yulisan, nomor satu. Itsu Sakano Rensho Shimaska. Doyobi shigoto ga owatta atau de Mm-mm. renshu wo shimasu. Nah, berarti belakangnya ini ya, Sakano Rensho Shimas. Oke. Oh ya. Hmm. Oke, kemudian nih Bang, Tarisan. Sugu Sokujio Shimaska Iye Ofuroni Hairimas. Hmm, Hmm. harapkan hmm, setelah makan setelah makan tidak hmm, Sugu Shokujo Shimaska. Nanti ditanyain tuh. Mau setelah langsung makan makan nggak? Hmm. hmm, Terus dijawabnya iye.
Enggak. Ofuroni hai apa? Itu jawabannya. Iye, Saya jawab iye, kan. afuro, iye, afuroni, Hmm? harata, atau de, Haita atau de? hai, harat, hai, hah? Haita. Hai, enggak harata. Oh Hairu kan iya, itu. Hairu. iya, iya. Hmm. Hai. Haita, Jadi haita. hai, Hmm. iye, afuroni, haita, atau de, Hmm. simasta, Hmm. simas, Shokujo sih mas. aku juga simas. Mm-mm. Ie ofuroni haita atau de shokujo sih mas. Gitu. Ini balik lagi. Jawabannya yang di sininya tuh ada di setelah ini, setelah haita atau de. Gitu ya. Artinya apa tuh jawabannya? Enggak, Mm-mm. man, oh, setelah makan baru mandi. Kebalik. Hmm. Kebalik. Kan ditanya, kamu mau langsung makan nggak? Sugu shokujo sih mas kak. Terus kan jawabannya enggak kan? Iya. Terus? Enggak, setelah mandi baru makan. Iya, maksudnya Ya. tadi gitu jawabnya, Sensei. Iya, tadi kebalik. Bentar ya, Sensei. Iya. Oke. Setelah mandi baru makan. Oke. Lanjut. Nomor 3. Najasa. Kogino atau de Tawaponsang ni aimasu. Hai. Oke. Kogino atau de. Artinya apa tuh? Kogi. Kogi apa sensei? Kogi itu kuliah. Oh, berarti setelah Hmm. kuliah bertemu Tawaponsang. Mm-mm. Oke. Betul. Kogino atau de bertemu dengan Taopong. Lanjut. Yulisan terakhir. Yang bang. Sugu. Dekakemas kak. Iya, Hirogohong, Hirogohong no atau de Hmm. Dekakemase, Dekakemas. Hai. Oke. Betul. Enggak. Setelah makan siang baru pergi. Oke. Nah, yang Gobang lihat gambar nih. Tuh, gambarnya ketutupan ini lagi. Jawaban. Lihat buku masing-masing deh. Apa tuh gambarnya? Oke. Kalau contohnya itu dia pergi dari rumah ya. Oh, pakai pakai koto. Oke. Koto o kite dekakemas sama koto o kinaide dekakemas. Oke. Jadi jawabannya bikin dua nih, ya kan? Karena ada dua skenario gitu ya. Yang pertama itu dia keluar pakai jas hujan gitu ya, atau pakai pakai jaket lah gitu ya, pakai jas gitu ya. Kedua nggak pakai jas, seperti itu. Yang pertama bawa payung, yang kedua payungnya ditinggal di rumah gitu ya. Yang pertama dipakai payungnya dibuka, yang kedua nggak dibuka payungnya nih. Nah, oke. Lanjut ini yang ketiga, karena ketutupan kita lihat buku masing-masing ini sosu. Nah, yang saus Inggris tuh. Yang pertama sosunya dipakai gitu ya. Ini sosunya ada celing gitu ya. Ada tanda kepakainya dipakai gitu ya sosunya. Yang kedua dikasih tanda X. Nah gitu dia makan nggak pakai cocolan gitu ya. Nggak pakai cocolan saus Inggris katanya. Oke. Yongbang itu sato gula gitu ya. Yang pertama dia pakai gula, yang kedua nggak pakai gula gitu ya. Minumnya bebas gitu ya. Mau kopi kayak mau ocha serah deh. Yang gobang itu ini harusnya on nih. Ini on, ini off, ini eakong gitu ya. Antara tidur pakai AC sama tidur kagak pakai AC. Oke, coba nomor 1, Yurisan.
kasao motte de, Hmm. benar nggak ya? Kasao motte dekakemasu. Hai, oke betul. Hmm. Terus kasao motanai, Mm-mm. motanai de dekakemasu. Oke, lanjut. Nimbang, Karisang. Kasao Mm-mm. akete. Mm. Bentar. Oke. Kalau payung pakai itu sashimas. Sasi. Sasimas. Hmm. Sasimas. Sasimas. Sasi. T. Sasi. Sasimas. Mana ini ininya? Hmm. Sebentar, Sensei. Iya, oke. Sas- Sashimas. Di Akebi nggak ada kanjinya. Mm-mm. Sasi. Sasi, sasu. Hmm. Sashimas. Sasu. Sasu. Semik ini yang tengah itu. Eh, to put in. Tapi sasunya tuh paling tepat pakai yang ini sih sasunya. Tuh, karena kan kalau payung kan kayak kita kan ngebukanya tuh kayak apa sih? Kayak posisi mau nusuk kan, gitu kan? Dibuka gitu kan, dari bawah ke atas gitu, kayak orang nusuk gitu kan maksudnya. Nah gitu. Sasunya pakai yang ini sudah biasa kalau buat apa buka payung gitu ya. Sasimas itu sasimas yang dari sasu yang ini nih, seperti itu. Kayak karena gerakannya tuh begini dia, buka payung gitu kan, seperti itu. Rata-rata payung kan kayak gitu sekarang. Masih belum ada perubahan ya kalau payung gitu ya. Cara bukanya dan pasti dibuka dilebarin ke atas. Tapi kan kita tangannya tuh kayak posisi kayak nusuk gitu kan. Seperti itu. Nah, ini dia. Sasunya, oke. Yang mana, Sensei? Yang ini, sasu. Bentar, ini sebentar. Hmm. Baik, Sensei. Hmm. Menusuk Mm-mm, yang menusuk. Karena nasi. gerakan tangan kita tuh kayak gerakan menusuk gitu, kayak gitu. Ya, tarik ulang ya. Hmm. Kasao, kasao sasite dekakemas. Mm-mm, oke. Oh ya. Terus Keluar dengan kasao, buka payung gitu. kasao simete dekakemas. Simete atau sasi sasina sasina Negatifnya itu sasinaide sashina ya. sasinaide Mm-mm, sasinaide dekakemas. oke.
Sasanaide. Hmm? Yang ini. Sasanaide. Jadinya Sasanaide, Kasao Sasanaide, Dekakemas. Pergi keluar tanpa membuka payung. Sasanaide. Bentuk negatifnya. Ya, Oke, lanjut. Najasa nomor 3. Nomor 3 yang ini nih, yang ketutupan. Terus Rosuo Hmm. kakete tabemas. Kakete tabemas. Makan menggunakan saus Inggris. Mm-mm. Terus Susuo kakenaide dekakemas. Mm-mm. Eh, Bukan Dekakemas. Kata kerjanya berarti apa itu? oh iya. Ini lagi ngapain? Kakenaide tabemas. Hmm. Malah lihat yang atas. Oke, membubuhkan gitu ya, membubuhkan nyocol gitu maksudnya. Nyocol Tabemas. pakai saus itu. Berarti sosuo, sosuo, kemudian sukete, soso sukete, tabemas. Oke. Oke, kalau mau bilang dicocol pakai saus gitu ya, entah saus sambal atau apa gitu ya, atau itu saus Inggris sih kalau itu. Nah, yang ini membubuhkan atau nyocol pakai kecap asin. Nah, ini pakai sukemas, sukete gitu ya, seperti itu. Bentuk T-nya soalnya. Sosuo sukete tabemas gitu ya. Makan dengan dicocol saus Inggris. Yang kedua, bentuk negatifnya berarti gimana? Nggak pakai saus Inggrisnya. Bentuk sukete, bentuk naiknya jadi apa? Najasan? Maaf, Sensei, baru ada suaranya. Sukenai. Hai. Berarti yang kedua, sosuo. Sukenaide tabemas. Hai. Oke, seperti itu. Lanjut, yang Bang, Yulisa. Sato Satoo Hmm. Sosoide Nomimas. Benar nggak ya? Hmm. Sosoide. Menuang ya. Hmm. Oke. Satoo Sosoide Nomimas. Hmm. Terus Satoo Satoo Sosoganaide Nomimas. Hmm. Iya, oke. Sosoganai. Sosoide, sosogu, menuang, menaburkan. Oke. Lanjut, nomor Rokubang. Nah, ini ada larangan nih, gitu ya. Kita lihat
Yube Sakano Shiayo Mimashita. Nah, gitu ya. Di kemarin malam ada pertandingan bola nih, gitu ya, nonton pertandingan bola. Yube wa Nenaide, gitu ya. Sakano Shiayo Mimashita, gitu ya. Malam saya nggak tidur, gitu ya, karena nonton bola. Nah, gitu ya. Seperti itu. Coba yang nomor satu, kenapa nih dia nih? Dia nggak ngapain, terus tiba-tiba gimana tuh? Oke, Tarisam? Ya, Hmm. Saiking, Ekimade, Arwite, Imas. Hmm. Saiking, Saiking akhir-akhir ini. Hmm, betul. Akhir-akhir ini betul, Saiking. Akhir-akhir ini Hmm. jalan kaki dari stasiun. Hmm. Jalan kaki. Saiking, Hmm. Saiking, Norunaide, Norinaide. Kata bendanya apa? Hiking Denchao, Hiking Basu, Denchade. Hah? basu, bus ini. Oh iya, Akhir-akhir ini dia nggak naik bus, ya kan? Akhir-akhir ini dia nggak naik bus tapi naik kereta, ya kan? Karena Eki, gitu ya. Berarti gimana tuh? Nihongo-nya? Hiking Basuo, Basuni naik. Basuni, Oke, kalau ingat Basuni. naik, Oh iya, naik pakai ni. maaf. Ya, Saiki Basuni. Sensei. Norinaide, bentar Sensei. Hai. Oh, Mm-mm. Noranaide. Noranaide ya? Noranaide betul, Noranaide. Hiking Basuni. Basuni, Noranaide, Mm-mm. Ekimade, Arwite Imas. Hai, Ekimade Aruite Mas. Iya, Sensei. Betul. Heeh. Akhir-akhir ini saya nggak naik bus, tapi jalan kaki sampai stasiun. Oke, lanjut. Nih Bang, Najasan. Oke. Keki Cipunde Tsukate Imas. Nggak beli kue ya. Betul. Saya beli kue. Keki o Kawanaide. Keki o Kawanaide. Jipunde. Tsukate Imas. Mm-mm. Tidak beli kue, membuatnya sendiri gitu. Baik, oke. Lanjut, San Bang, Yolisan. Uri Hongwa Sutenaide, Mhm. Furimaketo, Furimaketo de Hmm. Urimas, Urimas, Mm-mm. buku lama, tidak buang buku lama, Betul. jual di Furimaketo Loa ya. Iya, betul. Furi Market Tok itu pasar loak gitu ya. Pasar loak. Di kalian ada nggak sih pasar loak? Ada sih. Ada ya, gitu. Kayak maksudnya barang-barang second gitu maksudnya. Jualan-jualan barang-barang second. Oke. Jadi buku lamanya nggak dibuang, tapi dijual di pasar loak atau dijual di pasar second. Oke, lanjut. Eh, Yongbang, Tarisan. Hino Uchide Yukuri Yasumimashita. Anu, Kino Gakoe, Kino Gakoe Ikanaide. Eh, masa gitu? Mhm. Kino kemarin saya nggak pergi kemanapun Dokomo. Eh, Kino Dokomo Dokomo me Ikanaide
uchi de yukuri yasumimashita. Hai, oke, betul. Ino, Dokomo, Dokomo Ikanaide gitu ya. Kemarin saya nggak pergi kemana-mana. Nah, tidur aja di rumah gitu, santai-santai gitu. Uchide Yukuri Yasumimashita. Oke, Sensei, kalau Denaide bisa nggak? hmm. Kino Denaide. Kemarin Aneh. nggak keluar. Iya. Heeh. Denai. Secara tata bahasa nggak salah sih. Denai itu kan artinya tidak keluar memang. Gitu ya. Seperti itu bisa memang. Gitu nggak apa-apa sih. Kino Denaide Uchide Yukuri Yasumimashita. Kemarin nggak keluar gitu ya. Tapi santai-santai di rumah gitu. Bisa juga memang. Tata bahasa nggak salah ya. Gitu ya. Nggak masalah sih. Tapi bisa juga kalau mau lebih lengkap pakai tadi kan. Ah, Kino, Dokomo, Ikanaide gitu ya. Kemarin nggak pergi kemana-mana gitu ya. Seperti itu. Oke, sama sih dua-duanya nggak ada yang salah. Tata bahasanya nggak ada yang salah. Oke, benar dua-duanya. Hai, Sensei. Hmm, lanjut. Oke, latihan lagi terus. Latihan-latihan ininya dulu. Dibaca dulu. Najasang. Yang ininya contohnya. Hmm. Kono kare, kono kare, mira sangga sukatan desu ka? Tomodachi ni oshiete moratta to iri ni tori ni sukatan desu ga, totemo oishii desu. Ah, yokatta. Hai. Oke. Kare ini mirasang yang buat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Hmm, teman mengajarkan teman mengajarkan Mm-mm. seperti membuat seperti yang teman ajarkan. Hai. Betul. Oke. Sangat enak. Mm. Oh, Iya. bagus. Mm-mm. Seperti itu. Iya, kalau saya sih ini sesuai dengan apa yang diajarin dari teman aja sih. Nah, gitu ya. Seperti itu. Konteksnya kayak gitu. Iya nih, kalau ini sih saya buatnya cuman ikutin apa yang diajarin dari teman aja. Nah, gitu ya. Hah? Seperti itu. Konteksnya seperti itu. Karena ada kayak ada apa nih? Kayak sedikit pengelakan gitu ya. Gitu. Kayak merendahkan dirinya dia gitu. Maksudnya, ah iya kalau ini mah saya cuma ngikutin apa yang diajarin dari temen aja. Nah, gitu seperti itu. Ada gaknya kalau belakangnya. Ah, totemo isi des. Iya, enak kok ini. Ah, ya kata, iya syukur deh. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Sorry, Sensei. Ya, hmm. Lanjut. eh Tarisan, nomor satu. Kono tempura mirasang ga tusuk tusuku tusukutan desu ka? Terebi no ryori bangumi de mi mitta Minta. mitta to ori ni tusukut tusukutan desu ga? Hmm. Totemo oishii desu. Ah, yokatta. Hai, oke. Oke Oke ya, sisanya nomor dua sama lah. Keki sama Derekyou Shitsude. Naraimasa jadi apa? Yuri-san? Narata. Hai, oke, Narata. Lanjut, nomor dua. Dibaca lagi. Tarisan, baca. Contohnya dulu. Acho. ちょっとそっちのレポートを見ていただけませんか？今から会議ですから。
Kai giga, wata atau de mimas, onegai shimasu. Oke. Artinya udah tahu ya? Udah nggak perlu Eh, diartiin lagi ya. Oke, lanjut. Nomor satu, Najasang. Langsung ke Eh, B-nya aja. Langsung ke B-nya aja. A-nya nggak usah dibaca lagi. oh, Okyakusan ga, Hmm. eh, Okyakusan ga, Hmm. Kuru desu kara gitu. Hai. Oke. Okyakusan ga Hmm. kairu desu kara. Hmm. Eh, Pakai tak ya? kata kerja bentuk tak. Nah, jadi apa tuh? Kata kerja bentuk Eta, tak. Hmm. Paeta. eta atau de. Hai. Oke. Diterjemahin yang Hmm. kalimat satu ini aja. Satu kalimat ini. Yang B doang. Tapi pakai yang nomor satu ini gimana jadi maksudnya? Okyakusan ga. Hmm. Pelanggan datang gitu. Customer. Hmm. Customer datang. Karena customer datang gitu. Hmm. Terus, Makara, Kimaskara. Oke, aku sangga Kimaskara. Hmm. Karena ada customer datang. mm, mm, karena ada customer datang. Hmm. Setelah, Hmm. setelah Hmm. customer lain pergi gitu. Enggak kok. Ya aku Jadi sanggup kan yang Vero. A-nya nggak diubah tuh yang A-nya. Yang A-nya kan nggak diubah nih. Yang A-nya dia sih nanya apa sih sebenarnya? Yang A nanya apa coba? Najwa coba terjemahin yang A. A yang Melihat laporan ini, Heeh. laporan apa sih kerja? Hmm. Kacau, ya kan manajer, boleh tolong liatin laporan ini enggak? Sebentar, laporan dinas keluar kotanya nih sebentar. Terus si kacaunya bilang kan, kacaunya bilang yang ini berarti nih ya kan. Aduh, gitu ya. Ada karena ada customer datang nih, ya kan? Ya kan. Setelah customernya pulang, nanti saya lihat. Nah, gitu. Seperti itu ya. Oke. Karena ini kan oke Sangga, Kimaskara, oke Sangga, Kaeta atau D, Mimas gitu ya. Seperti itu. Tuh karena ada customer datang nih, ya udah nanti setelah customernya pulang nanti saya lihat ya. Nah, kita lihat laporannya gitu. Oke. Lanjut. Eh Yulisan nomor 2, Hmm. yang B-nya aja. もうすぐ12時です。Hmm. Terus Jadi Hirogohong sekarang. SOS Kara. Terus Hirogohong o tabeta atau de nimas. Hai. Oke, karena udah jam 12 nanti setelah makan siang ya saya lihat. Oke. Sip, lanjut. Tarisang baca dulu contohnya. 明日は休みですね。どこか行きますか？いえ、どこも出かけないで、うちでゆっくり休みます。田中さんは、どこも古へ連れて行こうと思っています。そうですか？Hmm. Oke. Terus,
Diartinya coba. Hmm. Eh, Tari, Iya, ya. tarik. Yang contohnya. Besok, Hmm. besok libur kan? Mau Hmm. pergi nggak? Nggak, nggak pergi kemanapun di rumah, Hmm. santai di rumah aja. Ya, Gimana Kanaka? ya. Kemudian dokomo tesurete iko omote imas. Mau ikut apa? Mau ikut pergi eh ikut tesurete ke kolam maksudnya kodomo. Astaga. Kamu anak-anak. Hmm. Iya, anak kan uh, ikut pergi Surete Iko apa? Surete Iko dulu deh. mengajak pergi, Ya, betul. Membawa pergi. Oke. membawa pergi Hmm. anak-anak ke kolam. Hai. Oke. Seperti itu ya. Oke. Iya, kalau Tanaka gimana? Kalau saya sih kayaknya saya bakal ngajak pergi anak-anak ke kolam renang. Nah, gitu ya. Gitu. So desu, Kak. Oke, lanjut. Najasan nomor satu. Pakai nomor satu ini. Halo, Najasan? Kedengeran? Tes suara? Putus-putus kah? Halo? Ada Sensei. Ya, oke bisa. Kedengeran suaranya. Oke, lanjut. Ashitawa yasumi desu ne. Doko ka ikimasu ka? Iie nani mo shinai de uchi de yukuri yasumimasu. Tanaka-san wa mini Hmm? Ya, ikoto omote imasu. Kodomo no saka no shiai o mini ikoto omote imasu. hai. So Oh, desu ka? oke. Sip. Lanjut. Oke. eh ini jadi PR ya. Nah, ini baru jadi PR nih. Kemarin kan nggak saya kasih PR nih. Karena kita ketemunya tuh hari Senin ya. Iya, ada hari Minggu. Oke, coba ini nomor halaman 74 ya kan. Nanaju Yongpeji sama ini sampai sini. Nanaju Gopeji. Oke, kerjain semuanya. Ini selanjutnya nih, dibaca sendiri ya di rumah ya. Bab 35 ini, kosakatanya, kayak gitu ya. Dibaca sendiri di rumah, bab 35. Berarti nanti hari Senin kita langsung masuk ke pola kalimat. Seperti itu. Oke? Karena ada perubahan bentuk lagi nih, baru lagi nih. Jadi kayaknya mungkin agak lama nih, agak panjang ngejelasin pola kalimatnya. Kayak gitu. Oke, kemudian saya mau ngasih PR kanji soalnya. Tapi saya mau jelasin dulu cara ngerjainnya.
Udah kelihatan? Kelihatan. Hai, oke. Hmm. Ini nanti buat dilatih sendiri ya, buat PR juga nih, gitu ya. Ini cara ngerjainnya tuh, ini nanti saya kasih terserah kalian mau mau ngeprint boleh, terserah mau ditulis tangan ke buku juga boleh, terserah yang mana aja lah, yang bebas aja lah, kayak gitu ya. Nanti pokoknya saya kasih aja Microsoft Word sama PDF-nya gitu ya. Terserah kalian mau gimana ngerjainnya gitu ya. Oke, yang penting kalian nulis kuncinya nih, kayak gitu ya. Gitu. Minimal ini saya cuman kasih 5 kolom aja nih, satu ini gitu, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang penting kalian udah sekali, cukup sekali nulis aja nih, gitu kan 5 kali aja udah cukup gitu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai sehalaman juga gitu ya, nggak usah. Karena yang penting kalian bisa sekali, oh ini udah bisa nih saya nih. Ada beberapa kali, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Karena nanti sisanya ya untuk mengenalkan di seperti ini nanti nih, gitu biar kalian bisa baca nih. Oh ini apa nih kira-kira, kayak gitu ya. Oke, jadi saya nggak menitik beratkan ke menulisnya, gitu. Yang penting kalian udah udah mulai saya kasih latih sedikit-sedikit latihan-latihan soal kayak gitu ya. Untuk yang nggak pakai furigana, gitu ya. Karena kan kalau di buku Mina ini kan semua latihannya pakai furigana nih, ya kan? Kayak gini Abimasta mandi aja masih pakai adaannya nih di sini gitu kan. Gitu ya. Hatara Kimas masih ada, gitu kan. Buku aja masih ada hongnya nih, gitu kan. Ini aduh, udah kanji-kanji yang 5 harusnya minimal mulai dihilang-hilangin gitu maksud saya nih. Gitu. Nah, makanya saya coba bikin sendiri ini, gitu ya. Ini juga saya ngambil dari AKB juga, Kak, apa kanji-kanjinya gitu ya. Ini bisa kalian lihat juga nih kalau kekecilan, misalkan kekecilan nih, ya kalian tinggal buka aja AKB-nya ya, gitu ya. Kalian tinggal cari, ketik aja nih Atarashi, gitu ya. Atarashi apa artinya? Baru. Hai, Atarashi baru. Nah, oke. Nah, sekarang saya udah mulai ngajarin yang onyomi kunyomi nih. Mungkin kalau kemarin-kemarin saya nggak terlalu ngasih tahu kalian ini ya di kanji-kanjian 5 gitu. Saya langsung kasih tahu aja itunya apanya. eh Kotoba-kotobanya gitu ya. Nah, sekarang ini mulai coba saya ubah dikit gitu ya. Jadi ini kalau yang pakai hiragana, oke. Kalau yang pakai hiragana itu kunyomi, yang cara baca Jepang. Oke, kunyomi cara baca Jepang. Kalau onyomi cara baca yang dari bahasa Mandarin. Oke. Hmm. Mm-mm. Kunyomi cara baca Jepang. Onyomi cara baca bahasa Mandarin nih. Yang dari China. Seperti itu ya. Jadi kalau hiragana, ya kan, ini saya kasih sama persis nih, sama yang ada di KKKB gitu ya. Seperti itu. Ini yang pakai hiragana di atasnya yang pertama, gitu ya. Dia itu cara baca kunyomi berarti, gitu ya. Seperti itu, kunyomi. Kalau yang bawahnya berarti cara baca onyomi, cara baca Mandarin. Yang saya pakai katakana, seperti itu ya. Semua yang pakai katakana ini cara baca Mandarin ya berarti, gitu ya. Nah, bedanya apa? Oke, biasanya, oke, tapi mungkin nanti ada special case gitu. Tapi nanti by by setiap kasus aja gitu ya. Setiap kanji aja nanti kalau ada spesial khususnya, nanti saya kasih tahu. Oh ini ada khususnya nih gitu ya. eh, di luar dari yang ada pola gitu yang kita pelajarin gitu ya, ada soalnya. Nah, kalau cara baca bahasa Jepang ya, berarti biasanya dia berdiri sendiri gitu ya. Dia nggak dipadu-padankan dengan kanji lain gitu ya. Contohnya Atarashi, ya kan? Ini cara baca kanjinya Atara, terus jadi tambahin shi, hiragana juga gitu ya. Atarashi artinya baru. Tapi dia kalau dipadankan dengan kanji lain, pakai yang onyomi, pakai yang bahasa Mandarinnya gitu ya. Nah, ini pakai cara bacanya apa ini? Katakan apa? Yu, so. Hmm, Ah, Yul, Katakan apa ini? Nah, sus. Kalau Shin. enggak, ya Shin. sus. Shin. Shin. Ya, katakana Shin. Oke. Kalian udah mulai harus bisa bedain nih katakana nih soalnya. Oke.
Karena sekarang kita belajarnya bukan katakana lagi ya, hiragana lagi, kita belajarnya kanji. Oke. Ingat-ingat ya, gitu ya. Kebetulan karena ini pakai computerized gitu ya, pakai komputer gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa zoom sendiri lah ya kalau kurang jelas. Yang pada intinya adalah ingat lagi yang saya bilangin. Cara bedain si sama su gitu kan. Kalau si itu dia tuh bagian bawahnya ini menjorok ke bagian kiri. Oke, tapi atasnya nggak melebihi yang ini. Ingat-ingat tuh. Tuh, atasnya tidak melebihi si yang satu ini di atas. Ini pasti si bacanya. Kebalikannya dengan yang su gitu ya. Yang su yang di sininya, yang atasnya justru yang dekat menjorok ke atas. Tapi yang bawahnya tidak pernah melebihi yang di bawah ini. Itu bedanya, cara bedanya. Ingat-ingat aja tuh ya. Karena itu cara ngebedain paling gampang tuh. Gitu ya. Sama ini juga, ini N sama so, ya kan? Gitu yang ini nih yang nama saya nih di Zoom ini nih. Kalau kalian kelihatan nih Neruson gitu ya. So sama N-nya tuh gitu ya. Kalau ini berarti ini N nih. Ya kan? Seperti itu. Karena N itu menjorok ke kiri yang ada di sini. Tapi atasnya tidak melebihi yang atau tidak menyamai atasnya gitu ya di sini nih. Tuh seperti itu ya. Agak miring dikit lah nggak apa-apa ya gitu ya. Seperti itu. Gitu. Ini N. Yang so berarti atasnya yang deket gitu. Ininya deket di atas. Ke atas gitu di atas. Tapi ininya nggak nyampe bawah begini nih. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, sensei. Sip. Oke, lanjut. Ingat ya, cara baca apa? Yang bahasa Jepang, yang hiragana, apa? Kunyomi. Ah, Kami. berarti dia berdiri sendiri ya, ingat ya. Ya. Hmm. Kalau yang bahasa Mandarinnya, berarti dia biasanya dipadankan dengan kanji lain. Gitu ya, seperti itu. Kita lihat Atarashi dulu deh. Biar biar ada gambaran ya, Atarashi. Oke, seperti ini Atarashi, dia berdiri sendiri. Nggak ada kanji lain, kanjinya cuma satu, single gitu ya. Nah, kalau kita pakai shin, kita lihat shin. Contohnya shinbun, ya kan? Shinbun. Oke, shinbun koran, ya kan? Jadi cara bacanya jadi shin karena dipadankan dengan kanji lain. Sama yang bawahnya yang bunnya juga dari kanji kiku, yang kanji mendengar, kanji bertanya dari kikimas. Nah, yang kiku ini yang bisa mendengar atau mendengarkan atau bertanya gitu. Soalnya bisa juga bertanya nih. Kikimas ini. Oke, nah ini sama nih, gitu ya. Si Kiku ini kalau berdiri sendiri ya Kiku, cara bacanya. Cara baca kunyomi, cara baca Jepangnya, Kiku, Kikimas. Ketika digabungin dengan kanji lain, dia dibacanya jadi yang onyominya. Gitu. Nah, onyominya kadang bisa lebih dari satu nih. Gitu ya. Nanti ya seiring berjalannya waktu kita belajar dikit-dikit dulu lah, gitu ya. Kebetulan ini jadi bun, gitu ya, shinbun, gitu. Atau bisa nanti dia jadi mong, gitu ya. Jadi apa nih Mong gitu ya? Berarti biasanya Sitsumong kalau nggak salah ya. Lihat aja. Ada nggak? Seperti itu. Mong Mong. Jadi apa dia Mong gitu ya? Nanti coba cari lagi deh. Gitu ya. Ada sih pasti di bawah-bawah nih. Nah gini Comongkai gitu ya. Kayaknya Sitsumong pakai ini juga ya. Atau bukan? Oh beda. Beda kanji. Mongnya beda. Oke. Mongnya pakai ini. Oke, lanjut. Nah, ini furui juga nanti dia bisa jadi kok kalau digabungin sama kanji lain, ya kan? Furui, furui yang artinya tua, gitu ya. Dibaca kok, bisa kodai, gitu ya. Cukosha, nah, mobil bekas, gitu ya. Gitu ya. Pernah cu itu kan dipakai atau sedang dipakai. Ini furui tua, gitu ya. Sha mobil, mobil tua,
pakai gitu ya. Artinya mobil tua yang pernah dipakai maksudnya gitu ya. Jadi apa mobil bekas, nah seperti itu ya. Nah kalau dipadankan dengan kanji-kanji lain gitu ya, ya pakai yang itu onyomi gitu ya, pakai bahasa jadi bahasa Mandarin. Nah gitu ya, cuko, apalagi ini, apalagi kodai gitu ya. Kodai ini jadul gitu, zaman lampau gitu ya, seperti itu. Dan lain-lain. Ini ada buku-buku apa? Buku second gitu ya. Nah gitu. Oke, kita cara bacanya begitu nih. Oke, dari nanti kotak-kotak ini kalian latihan sendiri kanji-kanji single ini. Kemudian yang kedua, ini ayo baca kanjinya. Gitu. Kanjio yomimasho gitu ya. Ayo baca kanjinya. Oke, latihan gitu ya. Kalau kalian nggak tahu di sini, udah saya sediain juga di bawahnya ini gitu ya. Tapi kalian perlu nyari juga nih, perlu milih kira-kira kanjinya yang mana ya. Cara bacanya yang mana ya. Gitu seperti itu ya. Nih kayak gini ya. Nah, terus yang kalian cari nih dari pilihan-pilihan ini, tapi ini semuanya ini ya. Nanti yang di bagian bawah ini kalian kalau Atarasi itu tadi udah ya di atas di sini ya, udah ditulis ya. Contohnya kayak Shinbun. Nah, kalian coba bikin Shinbun lagi nih di sininya, gitu ya. Shinbun berarti Shinbun kan yang mana nih Shinbun? Nah, itu yang mana tuh? Nah, Shinbun yang ini nih tadi kan, gitu ya. Nah, kalian eh, karena ini kan saya ketik nih, gitu kan. Kalian tinggal baca aja nih. Oke, coba Yulisang nomor satu cara bacanya gimana nih? Atarashinen bukan ya? Hmm, Ingat kalau dipadu-padankan kanji lain jadi apa? Shin, Hmm, Hah, Shinan. Hai, shinen. shinen. Shinen omedetou gozaimasu. Artinya apa? Shinen. Shinen pilot. Shinen. Shin. Shin, shinen omedetou gozaimasu. Shinennya apa? Selamat baru ya. Oke, tahun baru gitu ya. Hatarasi baru, nennya tahun gitu ya. Tahun baru. Shinen omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut nomor dua, Tarisan. Hmm? Ima, Mhm. Ima, Ima, Mhm. Apa nih? Ima, Yobi, Ima, bulan, Getsu. Mhm. Itu kanji pagi, asa. Oh, Mhm. Ima, Ima Kasa, Shinbunwo, terus Yomu, Yomi Mastaka. Oke. Ini mungkin Ya, belum saya ngajarin kali ya. Oke. Jadi ini ima sama asa dibacanya jadi kesa. Nika. Ya, Hmm. kesa. Ya, mungkin saya belum ajarin nih. Terutama kanji belakangnya ya. Kanji depannya sih udah ya N5 ya. Oke. Ini belum belum kita belum nyampe. Oke, sorry. Gitu. Ini kanji pagi ya. Oke, nanti nanti ada sih di buku ini juga ada. Saya belum bikin aja. Asa artinya pagi, tapi kalau dijadiin ima sama asa jadi kesa gitu ya. Seperti itu. Apa Oke. udah kali ya Sensei kemarin yang lembarnya yang banyak saking tari yang lupa? Nah, mungkin ada di yang pernah dikasih Ziana Sensei sih di grup yang Hmm. satunya lagi tuh, yang sebelumnya. Di Sakura Club ada tuh, yang kanji Ya, N4. Nah, di situ pasti ada ya. tuh. Karena ini kanji N4 soalnya. Kayak Oh gitu. iya. Nah, itu ada pasti tuh. Yang disuruh nulis kanji banyak gitu kan di PDF. Nah, itu harusnya ada Oh, sih. Kanji kanji pagi. asa. Iya, betul. Adanya di situ seingat saya. Oke. Kesa Shinbun O Yomimas Taka. Apakah kamu baca koran tadi pagi? Nah, gitu ya. Oke, nomor tiga ini Atarashi gitu ya. Oke, coba baca nih Najasang nomor tiga full. Gak tau yang itu kanji apa sensei? Yang ini, Iya. nah, Hmm. kanji apa ini ada yang tahu? Kuruma.
Hai. Tahu. Kurma. Berarti gimana? Atarashi kuruma ga hoshi desu ka? Hah, artinya? Apakah ingin mobil baru? Hai, betul. Apakah ingin beli mobil, apakah ingin mobil baru? Nah, gitu ya. Oke, Julisan, nomor 4. Getsu, Sengetsu. Hai, Sengetsu. Betul? Itu yang tadi bukan Osha yang mobil Iya. bekas. Mobil bekas apa tadi? Sengetsu Chukosha o Kaimashita. Hai, oke, berarti? Bulan lalu, eh, saya beli mobil bekas bulan lalu. Hai, betul. Bulan lalu saya beli mobil bekas. Oke, Tarisan 5. Kyoto. Kyoto wa Hmm, koi machi desu. Kyoto kota tua. oke. Kyoto wa Furui Machi desu. Oh, Furui. Iya, kalau Oh berdiri iya. sendiri ingat pakai yang cara baca Jepang, cara baca kunyomi yang atas nih, gitu ya. Kalau kok nanti dia bacanya dengan yang kanji lain, ada kanji lainnya, ya pasti seperti itu, gitu. Dan Nanti kanji lainnya ciriinnya, itu kenapa? ciriin, ciriinnya gimana? Ini kan sensei garisin tuh, jadi kita Hmm, eh, tahu gitu ya. mm-mm. Misalnya Misalnya nggak nggak saya gini, garisin gitu ya, nah, gimana ya kayak gini, ciriinnya? latihan. Tadi kan saya kan yang di atas sama satu tadi kan itu kan Atarashi Heeh, Nen. Nah, yang nah ini iya, ya. iya Nah, harusnya kan Shinen gitu. heeh. Harusnya Oke. ini. Heeh, kenapa jadi sinen? Iya, kalau tadi kan sensei Nah, garisin. Nah, kalau kita nggak garisin ya udah hafalin ya berarti. iya. Jadi ini kan kelihatan nih. Kalau misalkan kamu nggak ngelihat lagi bahwa dia nggak ada hiragana lagi nih, kayak gini nih. Ini kayak gini kan Oh, kamu bingung kan nih, nggak ada hiragananya nih, ya kan? berarti itu satu ya Setelah sensei. ini pasti jadi satu biasanya. Oh ya. Maksudnya kanji kanji pertama dan kanji kedua digabung membentuk arti baru seperti itu. Hmm. Mm-mm. Tapi arti barunya itu kamu nggak perlu khawatir selama kamu udah misalkan kamu nggak bingung cara baca nih, oke, ya kan? Kamu suatu saat mungkin bingung cara baca nih. Ya kan sama sampai sekarang juga kadang saya kanji N3 masih banyak yang bingung cara bacanya. Tapi karena saya udah pernah belajar bahwa misalkan kanji ini pasti artinya baru. Satu lagi kanji ini artinya tahun. Ya udah, tanpa saya tahu cara bacanya, setidaknya saya tahu artinya. Oh, ini pasti tahun baru artinya. Gitu, ya kan? Kamu nggak tahu cara bacanya, tapi kamu mungkin bisa tahu artinya. Kayak gitu. Itu cukup ngebantu sih, terutama kalau soal-soal dokai yang ngebaca. Kalau ini kan kamu disuruh nebak ya, mau nggak mau kayak Iya. harus tahu, kamu harus tahu nih, gitu kan? Karena nanti ada ujian nebak hiragana, terus dari hiragana ke kanji, gitu ya. Itu mau nggak mau harus tahu ya. Tapi kadang ya ketika di dokai kepakainya di situ tuh. Ketika kamu nggak tahu cara bacanya, tapi kamu tahu artinya. Oh ini kanji ini nih, saya tahu. Ini bisa kanji tidak cukup, ayori. Nah gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Gitu ya. Kalau dia sendirian terus di belakangnya hiragana itu dia pakai kunyomi. Yang Kunyomi. kayak tadi. Mm-mm, betul. Kunyomi. Kalau dia cuman single, ya kan? Iya. Kayak Tarashi single, Nah, Furui single, ya kan? Gitu. kalau dia pakai gitu baru baru onyomi. Iya, betul, betul. Mm-mm. Oke. Pertama itu aja diapalin, gitu. Diingat-ingat dulu. Karena itu ada pola yang sama dengan ya mungkin 75% ya. Saya nggak bilang 100%. Karena nanti di kanji-kanji N3 kamu akan menemukan bahwa nanti dua-duanya bisa juga kunyomi dan kunyomi soalnya. Ada yang begitu. Tapi itu special case, makanya saya bilang nanti ketika kita ketemu, nanti saya kasih tahu. Gitu ya, seperti itu. Seperti ini contohnya kayak gini. Gitu ya, oh ya.
Gitu. Kamu pasti tahu nih kanji-kanjinya nih. Terutama dua kanji di depan, cara bacanya apa nih? Roku, Yaku, Ini hyaku yang di tengah kan. Kanji 100 kan. Kanji depannya apa? Kanji Roku. Eh, Nana. Itu ya, Kanji. Kanjiro. Kanji 8. Oh iya. Kanji angka 8. Oke. Kanji angka 8, kanji 100, belakangnya kanji Kanji. eh, kanji toko. Kanji Misa. Mise. Nah, Mm-mm. Kanji toko, tapi yang tokonya tuh harus ada nama imbuhannya biasanya. Kalau satu lagi kan tokonya mise ya. ya, Nah, gitu ya. Satu lagi kalau bisa berdiri sendiri itu mise biasanya. Yang ini mise. Atau dia kalau dijadiin nama ke toko juga jadi tank gitu ya. Bisa tank, bisa mise. Tapi kalau si ya ini udah pasti cuman ya doang biasanya gitu ya. Seperti itu. Jarang yang pakai sorry, yang ini. Nah, ini ya gitu ya. Dia biasanya imbuhan, imbuhan belakang biasanya nih. Kayak gitu. Hongya gitu ya. Toko buku seperti itu atau apalagi banyak lah ya ya ini kayak gitu ya. Nagoya, Nagoya nama tempat Heya nih, kamar gitu ya. Seperti itu. Izakaya gitu ya. Nikuya, toko daging gitu ya. Oke. Nah, ini kunyomi. Nah, lihat nih. Ini semuanya kunyomi. Nah, seperti itu. Kecuali ini nih. Ini beda sendiri nih. Gitu ya. Jadi, karena ini beda sendiri, nggak usah dipusingin. Ini O-nya kan nggak ada dari mana-mana kan. Bingung kan kalian juga. Di sini nggak ada nih O-nya. Gitu ya. Ya udah, ikutin aja kayak gitu. Karena ya mau nggak mau. Karena ada ini special case soalnya. Seperti itu. Kalau special case mau nggak mau ya kita mesti belajar satu persatu ya diapalin aja kalau kayak gini. Kalian akan menemukan yang begini soalnya. Gitu ya. Yaoya artinya ya green grocer itu maksudnya toko grosir gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau di Jepang itu ada toko grosir yang biasanya jualan bahan-bahan makanan kayak gitu ya. Jadi toko grosir yang cuma jual bahan-bahan makanan yang ya bahan buat masak biasanya kayak gitu ya. Seperti itu. Gitu kebutuhan rumah tangga yang buat masak biasanya ya oh ya greengrocer gitu ya. Seperti itu. Ini cara bacanya kunyomi semua nih dia. Kunyomi, kunyomi. Padahal dijadiin satu kanjinya kayak gini nih. Gitu ya. Nah ini special case aja. Oke. Tapi lain-lainnya sih 75% kanjinya memang ngikutin yang tadi saya katakan di awal deh. Gitu. Kalau berdiri sendiri dia pakai yang kunyomi. Kalau yang berdiri barengan sama dipadankan dengan kanji lain pakainya onyomi. Cara baca Mandarin. Seperti itu. Kadang kayak saya kasih Tokubetsu no Yomikata itu cara baca spesial gitu ya, seperti itu ya. Contohnya kayak Niigata Ken gitu ya. Kalau Niigata ini kan karena nama prefektur ya, nama wilayah di Jepang gitu ya. Jadi dia ini special case juga nih. Tokubetsu itu spesial, khusus gitu ya. Nah gitu, Tokubetsu itu khusus gitu. Cara baca yang khusus ini maksudnya Tokubetsu no Yomikata seperti itu. Oke, jadi dia menyimpang gitu, menyimpang dari yang pola yang tadi saya ajarin di awal gitu ya. Harusnya kan ini shin ya bacanya ya. ya, Tapi ini atarasi jadi nigata gitu. Ya, itu special case makanya. suka Oke. dia. Mm-mm. Dibaca jadi ni gitu ya. Ada lagi nih dia kayak gitu kunyomi gitu. Oke, seperti itu. Oke, sisanya sama ke bawah. Oke, nanti saya kirim langsung sekarang juga. Kita biar kalian juga bisa ngerjain. Jadi PR-nya ada dua ya, sampai buat hari Senin ini. Tadi halaman 7475, kemudian kalian baca dulu, nanti kosakata bab 35, itu biar nanti saya langsung bisa masuk pola kalimat di bab 35-nya hari Senin malam.
sama kanji ini yang mau saya kirim. Kayak gitu ya. Kalian ngerjainnya sampai yang kuisu aja ya. Oke. Iya, Sensei. Mm-mm. Titik-titik. Ya, ini ada titik-titik gitu ya, kuizu gitu ya. Ini kan sampai halaman 4 ini formatnya sama semua soalnya gitu ya. Jadi pertama kamu disuruh nulis kanji gitu ya, 5 kali gitu ya, seperti itu ya, latihan, latihan nulis kanjinya. Ada urutannya nih, kalau kurang jelas gambarnya kalian buka AKB aja. Terus kemudian ini kalian baca aja gitu ya. Atau kalian mau inisiatif mau terjemahin di sampingnya boleh gitu ya. Misalkan ini artinya apa gitu ya. Seperti itu bulan 6 gitu ya. Bulan 6 kan berarti bulan Juni gitu ya. Bulan Juni adalah eh, bulan yang banyak hujan gitu. Seperti itu. Kita itu boleh gitu. Kalian tulis sendiri aja buat belajar kalian sendiri sih kalau itu sih. Yang penting kalian ngerti aja ini cara bacanya apa nih. Udah saya kasih clue-nya di bawah ini. Kayak gitu ya. Tinggal kalian pilih atau kalau bingung ya buka AKB boleh. Namanya juga belajar gitu ya. Lanjut sampai kuizu. Nah, kuizu ini kalian ya bolehlah gitu ya. Lihat atas lagi gitu ya tadi. Kayak gitu ya. Nah, ini kalian tulis kanjinya nih. Kalian latihan. Tulis kanji di sini nih gitu ya. Di bawah yang kok apa? Di dalam kurung ini kalian tulis senshu kanjinya kayak gimana. Kalian tulis sendiri doyobi gitu ya. Kayak Yamada gitu ya. Yamada itu kan kanji Yama sama daknya itu dari dak yang sawah tuh, yang roman kotak doang tuh. Nah, itu kan kasus susah lah ini gitu ya. Kanji N5 jadi udah masuk ke sini juga nih. Kayak Kuruma. Nah, tadi Kuruma tadi siapa tadi yang belum tahu. Nah, dilatih nih di sini gitu ya. Seperti itu. Coba dilatih di sini, coba ditulis kanjinya ini di dalam kurung ini ditulis kanjinya. Kadang ada beberapa saya kasih bantuan karena ini belum dipelajari gitu ya. Jadi mau nggak mau saya kasih tulisin dulu gitu ya, sedikit-dikit. Kayak gini kan ini kanji kertas gitu ya, belum belajar gini gitu kan. Jadi ya, saya tulisin dulu bentar, seperti itu. Oke, sampai sini dulu, sampai halaman 5 aja ngerjain ini. Karena nanti selanjutnya ada lagi, tapi buat hari Rabu aja besok gitu, jangan banyak-banyak dulu. Kayak gitu. Oke? Baik. Hmm, nih, kebuka. Mau dikirim malah dibuka. Yang itu. Kalau bisa ditulis pakai tangan ya, jangan ditulis pakai komputer, Yulisang. Ya, Sensei. Mm-mm, kayak gitu. Yang kanji itu aja kan, Sensei? Iya, yang kanji. Sama Kalau yang buku Mina mah nggak usah ditulis tangan buku Mina, gitu ya. Gitu. Ini untuk melatih kanjinya karena udah mulai banyak kanjinya. Setidak-tidaknya dilatih sekali lah cukup gitu ya. Seperti itu bagi bagi saya sih sekali aja cukup gitu ya. Kata Rasi nanti soalnya banyak banget kanjinya ada 170 kan, kanji yang 4. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Sebelum kita akhiri kelasnya. Sensei, Hmm? yang apa yang Renshubi tadi? Hmm? Renshubi nomor nomor tiga, nomor tiga. Kejauhan ini. Nana Juichi. Hmm? Oke. Nah, yang nomor tiga itu yang bagian kedua itu kan Atarashi, Atarashi no O itu Hmm?
Ngapa no o ya, Sensei? Atarashi no o kaimashita. Hmm. Nah, ini karena dia ini kata sifat gitu ya. Terus dia ketemu kata kerja. Oke, ini masih ingat nggak? No ini fungsinya sebagai pengganti apa? Ini Pemilik eh, pemilikan. ada fungsinya nih, no ini. Maksudnya kenapa ada no-nya? Oke, karena dia bisa diganti dengan kata benda. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai no bisa juga. Jadi begini. Oke, saya pakai ini aja ya. Deklarasi. Kalau no-nya nggak mau pakai no, berarti harus ditulis kata bendanya apa? Nomor dua Oh, kata bendanya apa berarti? Dia mau bilang apa sih di no itu? oke. Hai, oke. Atarashi tokei o aimashita. Oke, Oh ya. sisanya sama. Ikutin belakangnya. Gitu. Berarti kalau kita nggak sebutin barangnya, no Hmm, o gitu, Sensei. iya, betul. Oke. No itu sebagai pengganti kata bendanya yang lagi dibahas. Itu tuh gunanya no. Ada di buku Mina 1, saya lupa beberapa, tapi Oh, kita Sensei. udah pernah belajar itu. Oke. Waktu itu. Mm-mm. Partikel no di sini tuh untuk mengganti kata benda yang lagi dibahas. Kebetulan dibahasnya di belakang ini, gitu. Jadi kamu mesti mengetahui konteks ini lagi ngomongin apa sebenarnya. Nah, itu. Jadi kalau bingung, aduh ini kok kenapa no oh ya? Kamu baca dulu sampai habis berarti, sampai titik setidak-tidaknya. Nah, gitu ya. Karena ini kan koma nih pasnya. Kata atau de soalnya nanti kan. Kata atau de, Nakushita Tokega, Mitsukarimasta. Nah, ketemu nih. Kata bendanya toke. Nah, berarti no di sini adalah untuk bilang toke sebenarnya. Gitu. Antara si tokeo, kata atau de, gitu ya. Nakushita Tokega, Mitsukarimasta. Nah, karena biar nggak nyebut tokenya 2 kali aja sih, gitu ya. Yang depan pakai no aja. Bisa jadi kata ganti benda, kata gantinya kata benda. Ada lagi pertanyaannya? Bagus pertanyaannya. Dekat, Sensei. Udah aja tadi. Degato, Sensei. Hai, oke. Tarisang, Najasang, ada pertanyaan lagi? Hmm, Belum ada, Sensei. Hai, oke. Irete sama Hmm? Suwete itu Hmm? sama. Ya, Sensei. Surete Iko. Apa tadi ya? Yang menyalakan barang elektronik, Ireru sama Tesuke, Tesukeru Hmm? sama aja. Maksudnya sama-sama menyalakan. Menyalakan yang sukete apa yang mana? Iya, menyalakan sesuatu, menyalakan elektronik itu bisa pakai Ireru sama Tesukete, Tesukeru. Hmm? Iya, sukete yang pakai eakong kan tadi ada tuh. Ya, Yang Heeh. itu kalau Irete juga sama aja. Irete. Kenapa irete? Emang ada irete? Yang mana ya irete? Di bab kapan hari itu bukan ya? Hah? Irete memasukkan. Kalau irete masukin, masukin sesuatu. Oh, oh, berarti cuman Hmm? satu ya, satu aja Tesuke, Sukete menyalakan. Tesukete. Hmm, iya. Ya, Mungkin Hairimas kali ya. Hairimas kali ini. Bukan. enggak, ya wis, ya ya berarti cuman satu sensei. Heeh.
Atau mungkin irimas kali, irimas ya. Iya kali ya. Irimas yang membutuhkan. Mungkin nggak? Yang tempo lalu itu loh, yang di bab tempo lalu. Hmm? Kok- Irimas ini. Hmm, Ini iya berarti. irimas yang membutuhkan nih. Biasanya pas foto irimas membutuhkan paspor gitu ya. Kamu Baik butuh sensei berarti. hmm, irimas sama hairimas mungkin yang agak-agak mirip. Hmm, kayak gini soalnya. Karena ya begitu bahasa Jepang itu bunyinya bisa sama soalnya, tapi bisa artinya beda. Nah, artinya beda karena kalau ditulis mah enak ya, kita bisa lihat ya. Oh, kanjinya beda nih. Gitu. Apalagi kalau udah belajar kanji enak. Oh, ini udah tahu nih gitu ya. Tapi ketika diomongin kaiwa percakapan, bentar-bentar, mikir dulu gitu kan. Ini irimas yang mana nih? Harus dengerin sampai habis dulu dia ngomong gitu kan. Kalau enggak nanti salah gitu. Gitu karena bunyinya fonemnya itu kadang ada yang banyak yang sama seperti itu. Oke, sip. Baik sensei. Kalau tidak ada lagi, nanti kalau ada tanya lagi di grup boleh tanya lagi. Oke. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Oh iya, Arigato kudasai. sensei. Oke. お疲れ様です、先生。ありが Sensei. とうございます。はい。